Penculikan anak di pasal 328 itu adalah 12 tahun penjara. Namanya anak kecil, pemikiran anak kecil itu kan ditakut-takutin kan pasti takut dia. Terlihat jelas bahwa adanya konflik rumah tangga yang cukup krodit ya, cukup berat ya. Kalau menurut gue, udah didoktrin. Yang kena siapa? Penyanyi dangdut ini sama si suaminya ini, karena udah tinggal bareng. Kisruh rumah tangga warga negara asing Emi dan Aden Wong, yang turut melibatkan nama pedangdut Tisya Erni asal Indonesia, ternyata bikin geram banyak netizen. Kasus ini turut diberitakan oleh media Malaysia dan Singapura. Aden Wong adalah WNA asal Singapura, dan keluarganya dahulu menetap di sana. Sementara Emi adalah WNA asal Korea Selatan, dan tinggal menetap di Singapura. Emi mengatakan, Aden berselingkuh dengan pedangdut berinisial TE, yang bekerja sebagai asisten pribadi Aden. Kabar terakhir, Aden membawa 4 anaknya ke Malaysia, terpisah jauh dari Emi. Padahal, anak keempat mereka ada yang baru berusia 4 bulan dan masih membutuhkan ASI. Ini si perempuan ini harus sadar, kalau dia ini kan bisa dikatakan belum istri sahnya ini ya, ataupun memang udah nikah, aku nggak tahu ya. Nah, kalau aku lihat dari segi hukumnya itu, kalau misalnya kasus perzinahan, kalau misalnya udah tinggal bareng, itu bisa masuk unsurnya. Itu bisa masuk unsurnya, karena udah tinggal bareng, ya kan? Yang kedua, masalah anak yang diambil sama dia ya, itu bisa kena undang-undang masalah perlindungan anak. Dan memang kalau misalnya si perempuan ini nanti dibawa ke Komnas Perlindungan Anak, ini perempuan ini bisa kena. Apalagi anak itu di bawah umur, gitu loh. Dan si laki-laki ini juga nanti bisa kena pidana, karena dia membiarkan pembiaran, dan dia memisahkan sama ibu kandungnya. Laki-laki ini sama perempuan ini dilaporkan perzinahan bisa masuk. Terus masalah undang-undang perlindungan anak, pasalnya saya lupa. Itu bisa masuk. Bisa masuk juga. Bisa masuk ya. Bisa masuk. Karena kalau aku lihat di sini si perempuan ini kan kemarin kalau nggak salah aku lihat di podcastnya siapa gitu ya. Jadi seolah-olah itu dia menantangin gitu loh. Nantang gitu. Udah tahu salah tapi nantang. Nah, sekarang kalau misalnya memang pengen baik, balikan itu anak ke istrinya, ke mama kandungnya, ya kan? Nah, tinggalkan suaminya. Itu yang benar. Kalau memang nggak mau pisah sama suaminya, ceraikan dulu, bikin dulu proses perceraian, ya kan? Nah, asuh anak ini pasti jatuh ke ibunya karena masih di bawah umur. Nah, yang jadi korban sekarang di sini siapa? Anak. Gitu. Coba deh kalau kamu nggak percaya, kamu coba wawancara Komnas Anak. Itu pasti kena. Kalau menurut gue, udah didoktrin. Nah, karena apa? Karena memang udah dijanjikan ini itu segala macam, kan begitu. Itu udah didoktrin. Namanya anak kecil, pemikiran anak kecil itu kan ditakut-takutin kan pasti takut dia. Gitu loh. Nah, sekarang kembali lagi ke si perempuan ini. Lu kalau misalnya memang perempuan sehat, perempuan yang punya hati nurani, udahlah, kasih itu anak ke ibu kandungnya. Gitu loh. Kalau misalnya memang lu ngerebut itu lakinya, silakan aja. Tapi proses hukum dulu untuk perceraiannya. Gitu loh. Kalau misalnya dilaporkan, dua-duanya kena kok. Yang kena siapa? Penyanyi dangdut ini sama si suaminya ini, karena udah tinggal bareng. Nah, sekarang buktinya dia ngejar-ngejar anaknya, berarti kan udah berubah. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak harus diituin? Ya namanya orang zaman dulu kan pasti bisa berubah aja. Sekarang logikanya intinya anak itu masih di bawah umur, harus dibawa ibunya. Kecuali ibunya gila, ibunya nggak kerja, boleh diambil sama ayahnya. Dan itu pun tidak boleh dikuasain sama si perempuan ini, karena perempuan ini nggak ada hubungan darah sama dia sama sekali. Kecuali memang kalau udah cerai, ibunya tadi tidak cakap hukum, baru bisa dikedia. Tommy menyorot kasus ini menarik dan sadis, karena sangat jarang sekali ada pelakor yang tidak hanya memboyong sang suami orang, melainkan juga memboyong semua anak-anak dari ibu kandungnya. Tommy mengatakan untuk kasus ini bisa dikenakan pasal perzinahan, dan juga pasal 201
menghalang-halangi memberikan ASI kepada anaknya. Fenomena ini cukup dramatis, dan Tommy meminta pihak kepolisian untuk segera mengembangkan kasus ini, bahkan juga memungkinkan pelakor melakukan tindak pidana penculikan anak. Tentunya kalau merujuk kepada pasal yang dimaksud dengan pasal 328 atau 330, itu adalah penculikan kan terhadap anak. Nah, kita melihat bahwa di sini ancamannya cukup berat ya, 12 tahun, tetapi dasar daripada laporan itu harus jelas. Artinya apakah benar anak itu dicuri, sama siapa? Sama bapak kandungnya, masuk nggak unsurnya, kan seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat dari delik aduan pidana ya, yang masuk dalam laporan di Polda Metro Jaya, yang kita lihat ini adalah pasal yang dikenakan adalah pasal perzinahan. Tentunya pasal perzinahan itu adalah pasal 284, di mana ancaman hukumannya sampai dengan 1 tahun penjara. Nah, kalau kita lihat di sini pasal 284 dan pasal Undang-Undang Kesehatan pasal 200 sampai 201 itu adalah yang menghalang-halangi untuk memberikan ASI ya, ASI kepada ibu terhadap anaknya, yang kemudian anaknya dibawa lari kan seperti itu. Mungkin polisi saat ini harus segera menindak atau mengembangkan kasus ini, melakukan penyelidikan secara intensif. Apakah penyebab daripada kasus ini sampai hal seperti ini yang jarang-jarang terjadi? Artinya bahwa pelakor ini tidak cuma membawa kabur suaminya, tetapi anak kandungnya pun dibawa lari. Tentunya di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi fenomenal yang cukup drastis, dramatis dan sangat sadis ya kalau saya lihat ya, bahwa pelakor ini tidak cuma cukup mengambil suaminya, tapi kok bisa berusaha sampai mengambil anak kandungnya sendiri gitu loh, yang sedang umurnya baru 4 bulan. Maka dari itu syarat sah yang palingnya wajib untuk bisa dilaporkan di Polda itu memang benar, itu adalah pertama menghalang-halangi. Itu dulu, nanti polisi mengembangkan pasal mana yang patut dan cukup untuk bisa disangkakan. Penculikan anak di pasal 328 itu adalah 12 tahun penjara. Nah, nanti kita lihat apakah penculikan itu murni pelakor yang melakukan tindakan pidana tersebut, ataukah bapaknya yang melakukan tindakan tersebut, ibunya ikut pelapornya ikut serta. Nah, itu kita lihat dulu nanti unsur dari situ. Makanya yang terpenting adalah bagaimana proses polisi bisa mengembangkan, menyelidiki tentunya, dan bisa mendalami kasus ini. Sebenarnya ada apa di balik ini semua. Karena kalau kita lihat dari video yang viral itu terlihat jelas bahwa adanya konflik rumah tangga yang cukup krodit ya, cukup berat ya. Nah, ini kenapa anak kandungnya yang besar itu begitu ditarik sama ibu kandungnya, itu dia menolak, histeris, bukan malah mau ke ibu kandung tapi malah lari ke bapak. Nah, itu apakah ada unsur fisikis di situ? Tentunya KPAI juga bisa dilibatkan untuk hal ini, seperti apa keadaan anak tersebut, karena bisa dilihat dari fisikis ya, tentunya dia ada traumatis, ada seperti apa ya, sehingga itu yang harus kita semua dalamin ya. Karena kasus ini jarang-jarang terjadi nih, pelakor ngambil